Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Tapi sebelumnya, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, lanjut. Ini saya ambil dari websitenya Garuda Indonesia. Nah, ini dia. Tabel persyaratan dokumen penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Nah, ini persyaratan masuk ke Indonesia sesuai dengan ketentuan pada laman resmi IATA. Ini ada poin yang pertama, WNI. Nah, seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan masuk ke Indonesia. Khusus bagi WNI memiliki riwayat perjalanan ke wilayah India dalam kurun waktu 14 hari, hanya dapat memasuki wilayah Indonesia melalui, nah ini, jika teman-teman yang ada di luar negeri dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah ke India, ingin kembali ke Indonesia harus melalui 4 bandara ini. Yang pertama, Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang. Yang kedua, Bandar Udara Juanda Surabaya. Yang ketiga, Bandar Udara Kuala Namu Medan. Yang keempat, Bandar Udara Samratulangi Manado. Jadi yang pernah ke India dalam kurun waktu 14 hari terakhir harus melalui bandara ini jika ingin kembali ke Indonesia. Oke, lanjut lagi. Kalau yang ini saya tidak bacakan, ini untuk warga negara asing. Nah, ini protokol kesehatan untuk penumpang penerbangan internasional tujuan Indonesia. Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik yang berstatus warga negara Indonesia WNI maupun warga negara asing WNA, harus mengikuti ketentuan persyaratan sebagai berikut. 1. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR atau swab PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan. Ini dia, dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHC Internasional Indonesia. Nah, ini jadi sepertinya ketika mau keluar bandara itu kan ada pemeriksaan EHC. Nah, di sini dilampirkan juga hasil negatif RT-PCR-nya. Oke, yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum penerbangan atau keberangkatan. Nah, ini dia poin 3, lanjut. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 kali 24 jam. Jadi setelah teman-teman yang dari luar negeri datang ke Indonesia itu diperiksa lagi oleh pemerintah Indonesia, diambil sampelnya, lalu dikarantina selama 5 kali 24 jam. Oke, lanjut. Bagi warga negara Indonesia WNI, yaitu pekerja migran PMI, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai surat keputusan Ketua Satuan Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi untuk warga negara Indonesia, untuk PMI, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang habis dari luar negeri ingin kembali ke Indonesia itu nanti biaya
karantinanya dan swab ulang itu ditanggung oleh pemerintah. Poin 2-nya, bagi WNI di luar kriteria yang tadi ini, yang di atas, termasuk diplomat, ini orang asing, akan menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Mandiri. Oke, jadi untuk selain pekerja migran, PMI, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah, itu biayanya ditanggung oleh masing-masing atau oleh sendiri. Oke, baik. Nah, yang nomor 4 untuk orang asing. Nah, ini dia poin 5. Dalam hal pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk WNA, biayanya ditanggung oleh Mandiri. Jadi setelah kita dikarantina dan dites RT-PCR hasilnya positif, itu kita akan menjalani perawatan di rumah sakit. Semua seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, ini dia poin 7. Setelah dilakukan karantina 5 kali 24 jam terhitung sejak tanggal kedatangan, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Nah, ini yang tadi ya, yang diulang ya. Kalau hasilnya negatif, maka WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini kalau hasilnya negatif. Yang kedua, kalau hasilnya positif setelah dikarantina dan hasilnya positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI. Nah, ini dia. Dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dan bagi WNA, biayanya ditanggung oleh masing-masing atau mandiri. Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 serta mulai berlaku dari 9 Februari sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Jadi sampai saat ini masih berlaku, teman-teman. Oke, jadi untuk yang kembali ke Indonesia, poinnya ada 2. Membawa surat RT-PCR yang diambil 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau penerbangan dengan hasil negatif, dan membawa dan menginstal aplikasi EHC dan mengisinya sesuai dengan asal dan tujuan provinsinya di Indonesia. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Terima kasih.